maupun dari universitas atau lembaga lain yang mengikuti lewat streaming YouTube. Para pemateri sebagian besar adalah dosen-dosen pemenang hibah pada dikti, jadi mereka sudah kompeten di bidangnya. Materi-materi akan diberikan dimulai dengan materi hari ini, yaitu tentang Blended Learning Instructional Design yang merupakan dasar pembelajaran online, nanti akan diberikan oleh narasumber Prof. Suparto Utama, sampai nanti materi yang ke-10 yaitu tentang Quality Assurance Learning. Peserta pelatihan akan belajar menyusun RPS blended dan berlatih menerapkannya baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Jadi termasuk nanti mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan kuis, menyelesaikan RPS, itu nanti akan diikuti semua oleh peserta. Kemudian peserta yang mengerjakan tugas dengan baik akan mendapatkan sertifikat kompetensi ketika webinar ini selesai seluruhnya dan mereka dianggap kompeten untuk melaksanakan pembelajaran online. Sertifikat kompetensi ini kami harapkan nanti dapat dimasukkan dalam unsur pendidikan di BKD, Bu Rektor, karena nanti kita akan cantumkan jam pelajaran yang diperoleh di belakang sertifikat. Untuk peserta yang mengikuti lewat YouTube akan mendapatkan e-sertifikat yang linknya akan di-share di tengah acara dan hanya aktif selama 30 menit. Jadi silahkan nanti diikuti sesi pemaparan materinya sampai selesai sehingga nanti mendapatkan link untuk memperoleh sertifikat. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya agar setiap kegiatan berikutnya nanti Bapak Ibu dapat dinotifikasi. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon perkenan Ibu Rektor mungkin untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Jadi mungkin sekali lagi Bu Rektor, pesertanya tidak hanya yang hadir di Cisco Webex Meeting ini, tetapi juga yang mengikuti streaming YouTube yang merupakan dosen-dosen di UNUD maupun dosen-dosen dari lembaga atau institusi lain. Kami persilakan Ibu Rektor. Halo. Ibu. Ibu Dokter Desa. Selamat sore Prof. Durus Ibu. Apakah suaranya sudah masuk? Sampun Prof. Dan bisa didengar dengan baik? Oke, bisa dengar dengan baik. Ya, baik, Bu. Iya. Betul ya. Gambarnya sudah muncul nggak Bu Dokter? Gambar Ibu durung Bu. Gambarnya sudah muncul? Gambar Ibu Rektor belum. Gambar Ibu durung Bu. Oh belum. Oke. Videonya pun di-on kan Bu? Oh ya sudah. Baik. Ya, sampun, Dah muncul, dah muncul. Cantiknya Ibu Rektor sampun. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua LP3M, Ibu Prof. Suprapti, yang telah bergabung pada acara webinar PJJ pada sore hari ini, para dosen, para guru besar, para narasumber, dan tentu saja tadi ada dari berbagai asuh yang juga mengikuti acara ini dan seluruh hadirin yang telah bergabung secara virtual yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Puji syukur patut kita panjatkan bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk bisa mengadakan satu acara yang sangat penting bagi kita, yaitu webinar PJJ pendidikan jarak jauh ya tahun 2020 dilaksanakan oleh Pusat Informasi Pembelajaran LP3M Udayana. Jadi saya sangat mengapresiasi diadakannya webinar PJJ ini, mengingat kita masih dalam suasana darurat bencana COVID-19 ini, di mana tidak memungkinkan
kita memberikan pembelajaran atau kuliah secara offline, tatap muka secara langsung ya. Oleh karena itu, acara ini merupakan acara yang sangat penting bagi kita ya, karena semua pembelajaran akan dilakukan secara daring ya. Edarannya juga sudah muncul, akan dilakukan sampai akhir Desember ya. Jadi untuk itulah webinar ini merupakan acara yang sangat penting bagi kita, dan kalau dilihat acaranya itu sampai 10 seri kalau tidak salah tadi disebutkan, sampai betul-betul siap mata kuliahnya untuk di launching dan diterima oleh mahasiswa dengan baik. Tentunya dengan persiapan yang demikian ketat ya dan baik, saya kira kualitas pembelajaran kita di Universitas Udayana akan baik juga, dan juga akan mencerminkan mutu pembelajaran yang ada di Universitas Udayana. Oleh karena itu, saya harapkan para peserta bisa mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai, dan tentu harus diluangkan waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga semua dilancarkan sampai akhir dan acara juga bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya sampai seri terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi Santi Om. Santi Om. Matur suwun Ibu Rektor atas sambutan dan supportnya untuk kelancaran acara ini. Bila Ibu berkenan, Ibu silakan tetap mengikuti. Narasumber hari ini adalah Prof. Imade Suparto Utama. Beliau adalah dosen Fakultas Teknologi Pertanian UNUD, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Pertanian, kemudian S2-nya di IPB dan S3-nya di Food New Teknologi di Newcastle, Australia. Prof. Suparto Utama ini aktif sebagai tim pengembang kurikulum pendidikan tinggi di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikbud Dikti, sekarang Kemendikbud, mulai tahun 2010. Jadi beliau sudah malang melintang dalam penyusunan kurikulum, dan belakangan ini mulai intens untuk pembelajaran blended learning. Beliau juga aktif hampir semua sudah diberikan secara online. Silakan Prof. Suparto Utama, waktunya adalah 60 menit untuk presentasi. Silakan dimulai. Mungkin bisa share konten, Prof. Iya, sebentar. Baik, terima kasih Dr. Desa Wiha selaku moderator. Selamat sore Ibu Rektor. Terima kasih ya kepada Pusat Inovasi Pembelajaran LP3M UNUD yang mengorganize kegiatan ya. Jadi sudah ada kali kegiatan terkait dengan pelatihan atau workshop, dulu sering disebut workshop untuk jauh. Nah kebetulan untuk kali ini mungkin agak sedikit, sebelumnya itu ada insentif ya. Kalau sekarang ini tidak ada insentif, ya, tapi mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi ya, setelah mereka akan dalam satu semester. Ketika itu dievaluasi dengan rangkap instrumen yang memiliki dan dinyatakan bahwa sudah mencukupi untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak, kita nantinya beri sertifikat kompetensi. Jadi ini untuk teman-teman atau dosen di internal Universitas Udayana. Nah ini juga bisa digunakan. Kita bangun pengalaman dulu ini sebelum kita tawarkan nanti keluar untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh pada universitas-universitas yang ada di luar. Nah, pada saat ini ya webinar kali ini akan bagian ya
bagian dari rancangan pelatihan PJJ. Dikonstruksikan sebenarnya sebagai proses pembelajaran atau training ini di LMS Moodle. Ya, dalam hal ini adalah OASE UNUD ACID. Jadi Bapak dan Ibu yang ikut peserta nanti harus akses mata kuliah. Kalau kita katakan ini boleh dikatakan mata kuliah. Training ini yang dikatakan di dalam OASE UNUD ACID. Silahkan nantinya di sana berproses, ada 10 topik yang akan diberikan, ya. Setiap minggu ada topik, nah setiap topik atau beberapa topik nanti bisa digabungkan, itu ada assessment-nya. Ya, assessment untuk nanti bisa melihat secara akumulatif dari seluruh proses assessment-nya ini sejauh mana sebenarnya layak diberikannya sertifikat profesional terlebih dahulu sebelum nanti diimplementasikan ke dalam mata kuliah dalam 1 semester, baru nanti diberikan sertifikat kompetensi. Nah, untuk pelatihan sekarang ini saya ditugaskan untuk berbagi ya tentang instructional, itu yang berkaitan dengan desain rencana pembelajaran semester yang blended learning. Ya, tadi menyampaikan untuk depan ini sampai akhir tahun ya, dari instruksi kementerian pembelajaran di perguruan tinggi itu dilaksanakan secara online ya, secara online. Nah, motivasinya berbeda sekarang ini. Kalau dulu sulit sekali untuk mencari partisipan, sekarang ini lain lagi motivasinya, ini kewajiban sehingga pesertanya cukup banyak kali ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini menjadi penting sekali untuk penting? Ada yang menanyakan bagaimana Pak saya merencanakan kombinasi pembelajaran online dan face to face secara efektif. Mohon di mute dulu ya yang berbicara tadi ya. Bagaimana saya merencanakan kombinasi online dan face to face secara efektif gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, apakah saya mampu kasih aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan online system dan face to face. Nah, kemudian bagaimana saya bisa mengevaluasi rancangan blend action, kemudian assessment aktivitasnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini akan dituangkan di dalam RPE sekalian. Nanti Bapak Ibu serta sekalian itu akan membuat rencana pembelajaran yang blended learning. Nah, setelah nanti diverifikasi RPS ini, baru nanti diberikan ke dalam model sistem. Ya, bagaimana cara mengkonstruksikannya? Apakah sudah benar atau tidak? Nah, ini dikasih juga, dikasih feedback. Nah, jadi itu proses yang akan ini, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini terjawab dari sekarang kita diskusi. Baik, saya akan sharing bahan di sini ya, bahan presentasinya, dan Bapak dan Ibu bisa akses OASE UNUD ACID untuk PJJ ya, course-nya untuk mendapatkan bahan presentasi yang seperti ini. Jadi ini sudah ada ACID, silakan untuk diakses. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya perhatikan dari peserta yang ada, ternyata banyak yang sudah pernah mengikuti PJJ gitu, yang sekarang ini ikut serta. Saya kenapa ikut serta di sini lagi? Mungkin karena ada sertifikat kompetensi. Ya, mudah-mudahan saya kasih motivasi ini mungkin untuk atau pengayaan lagi gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian,
Nah, sebelum kita masuk ke RPS, ya bagaimana menstrukturi, kita harus ya di mana sih sebenarnya kedudukan rencana pembelajaran semester. Kita ada kurikulum, kemudian proses pembelajaran. Jadi di dalam Permendikbud tahun 2020 itu didefinisikan kurikulum itu sebagai seperangkat rencana dan pengertian pembelajaran lulusan, bahan dan seterusnya. Saya kira Bapak dan Ibu ini familiar sekali definisi ini. Ini merupakan pedoman penyelenggaraan program studi. Nah, kalau rencana pembelajaran semester itu adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah. Jadi pembelajarannya. Nah, di situ seperangkat rencana dan pengaturan tentang cara pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan ragam kajian yang relevan, metode yang tepat, dan asesmen yang benar. Ya. Nah, kemudian proses pembelajaran sendiri, ragam yang dikembangkan sebagai pengalaman belajar mahasiswa yang didukung oleh seperangkat pembelajaran, ya tentu atmosfer yang mencukupi internalisasi capaian pembelajaran pada diri mahasiswa secara terukur melalui asesmen. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa membedakan kurikulum, rencana pembelajaran semester, dan proses pembelajaran. Kok nggak mau move ya? Oke, bagaimana prinsip penyusunan RPS? Ya. Jelas bahwa penyusunan RPS kita harus menggunakan standar minimal ya yang telah ditetapkan di dalam nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi ya. Nah, prinsip yang lain, acuan yang pertama penyusunan RPS itu adalah capaian pembelajaran. Mohon di mute. Walaupun yang prinsip penyusunan RPS. Jadi prinsip penyusunan RPS yang lainnya harus tahu ya pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah. Ya, capaian pembelajaran lulusan program studi. Jadi capaian itu ada di level program studi. Nah, yang mana dibebankan kepada mata kuliah yang akan kita implementasikan, umpamanya kita buatkan rencana semesternya. Nah, capaian pembelajaran lulusan inilah sebagai acuan nantinya untuk merumuskan pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Jadi capaian-capaian pembelajaran ini di dalamnya ada kemampuan-kemampuan akan kita kembangkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian setelah kita rumuskan CPMK atau capaian pembelajaran ya, untuk mengembangkan capaian pembelajaran yang berupa kemampuan yang diharapkan muncul pada setiap topik pembelajaran atau pada setiap tahapan pembelajaran. Jadi setiap tahapan pembelajaran, topik pembelajaran itu harus capaian pembelajarannya dalam bentuk kemampuan-kemampuan yang kita harapkan muncul pada mahasiswa. Itu harus jelas. Nah, tentunya CPL, ya, CPMK dan pelajaran yang ada pada topik-topik yang sering disebut sub CPMK ini harus dan tidak bisa dipisahkan. Ya, oke. Nah, kemudian RPS wajib diverifikasi. Ya, kalau menurut saya perlu dikembangkan juga di program studi. Ya, RPS ini wajib diverifikasi karena ini merupakan dokumen yang dijadikan dasar untuk implementasi mata kuliah yang memunculkan kemampuan-kemampuan yang diharapkan, yaitu berupa capaian pembelajaran yang nanti hubungannya ke CP
hubungannya dengan profil lulusan yang sudah kita tentukan di program studi. Nah, kalau umpamanya RPS verifikasi dengan baik, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan harap bisa mencapai profil profil lulusan. Jadi RPS ini wajib diverifikasi dan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa diupdate atau ditinjau kembali. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, prinsip pengembangan RPS itu adalah SNDikti ya. Ada pengaturan minimal yang harus dipenuhi. Ya, itu ada 12 ayat 3 kalau cek nantinya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu disebutkan RPS atau istilah lain memuat 9 item ya, mulai dari nama program studi, nama dan kode mata semester SKS-nya berapa, kemudian dosen pengampunya siapa. Nah, ini CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah itu harus juga. Nah, kemudian kemampuan yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran ini harus jelas. Ya, bahan kajiannya yang terkait dengan kemampuan yang kita harapkan muncul ini, bahan kajian yang diberikan. Metode pembelajarannya juga, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan data. Tiap tahap pembelajaran seperti apa lokasi waktunya. Nah, dan sampai item ke-9 ini daftar referensi yang digunakan. Apa saja untuk setiap tahap ada bahan kajian, berarti semestinya ada daftar referensi yang digunakan. Nah, ini adalah standar minimal dipenuhi, dan tentunya ketika kita menyusun RPS ini harus ada gitu, karena ini standar minimal. Oke. Nah, saya ingin mempertegas lagi kaitannya dengan CPL dan sub CPMK tadi ya. Ketiga capaian pembelajaran ini harus laras, saya tegaskan lagi. Harus bisa diverifikasinya. Ya, kita merumuskan capaian pembelajaran pada unit outcome, pada unit pembelajaran itu dengan CPMK-nya harus laras dengan CPL-nya. Ini harus bisa diverifikasi, harus bisa dibuktikan. Nah, apa beda rumusan capaian pembelajaran di tingkat prodi ya, berupa capaian pembelajaran lulusan, di tingkat mata kuliah, di tingkat CPM? Tentu ada bedanya. Kalau CPL prodi itu perspektifnya luas, itu bersifat general. Ya. Kemampuan yang dirumuskan bersifat sana. Nah, kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ya spesifik mata kuliah. Setiap mata kuliah dia mempunyai capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian kalau yang di tahapan pembelajaran atau topik pembelajaran spesifik sekali khusus untuk topik itu gitu. Nah, ini yang membedakan dari yang perspektif luas ke perspektif khusus. Oh, sorry. Susun RPS ya apa namanya, untuk yang RPS konvensional yang secara umum selain harus ada CPL, CPMK, dan kemampuan akhir yang diharapkan ini berupa capaian pembelajaran pada unit atau topik pembelajaran. Anggaplah ini satu topik atau satu tahapan, gitu. Ada kemampuan akhir yang diharapkan, ya. Kemampuan akhir yang diharapkan ini krusial sekali, ya. Rumusannya, karena dia yang akan menentukan yang diberikan untuk bisa kemampuan akhir ini apa saja yang akan kita berikan, ya. Bentuk dan metode pembelajaran seperti apa untuk dapat memunculkan kemampuan akhir ini atau menginternalisasi kemampuan akhir pada mahasiswa seperti diharapkan. Nah, kemampuan
akhir ini juga menentukan alokasi waktunya. Ada belajar mandiri, ada tutor, kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya dalam proses pembelajaran. Kita harus jelas alokasikan waktunya. Nah, kemudian bagaimana asesmennya? Dan ya ditentukan oleh kemampuan ini. Bagaimana kita mengakses ya pengalaman belajar melalui bahan kajian yang kita bentuk dan metode pembelajaran dengan alokasi waktunya, bahwa pengalaman belajar ini sudah mencukupi untuk kemampuan akhir yang diharapkan. Ini asesmennya seperti apa terkait dengan metode, instrumennya. Kasih bobot ini berdasarkan kemampuan akhir yang diharapkan ini. Nah, prinsip dari asesmen itu SNDT, asesmen harus edukatif, asesmen harus otentik, asesmen harus objektif, accountable, dan ini bagaimana kita bisa merumuskan asesmennya ini. Nah, kemudian ya jelas nantinya karena di sini ada bahan Anda cantumkan pustaka yang relevan terhadap kemampuan akhir yang diharapkan ini. Nah, ini elemen-elemen penting yang digunakan selain kuliah ya, yang juga menjadi persyaratan minimal harus dicantumkan. Nah, ini elemen-elemen penting ya untuk nantinya bagaimana kita menentukan proses pembelajaran pada setiap tahapan mata kuliah. Oke, nah sekarang terkait dengan blended learning. Apa yang dimaksud dengan blended learning? Ya, saya kira Bapak dan Ibu, rekan-rekan sudah paham betul. Ada pembelajaran secara online dan juga face to face. Ya, nah, online dengan website atau mungkin menggunakan jejak internet dan itu sudah dikatakan online, kemudian campur dengan face-to-face blended learning. Di sini ada batasan yang itu saya ambil dari satu acuan pustaka di internet sebenarnya, Bapak dan Ibu bisa cari. Nah, untuk yang tipe tradisional tentunya ya tidak ada yang online. Ya. Kemudian di sini ada web facility. Nah, ini yang saya katakan. Bukan berarti kalau umpamanya mahasiswa baru menggunakan devices atau alat seperti umpamanya gadget atau laptop, dia sudah akses internet untuk bahan katakanlah seperti itu sudah dikatakan blended learning. Nah, ini ada batasannya. Kalau web facilitated ini 1-29% itu masih dikatakan sebagai web facilitated, gitu kan. Nah, bagaimana yang blended atau hybrid learning? Disebutkan di sini ya, pembelajaran itu 10-79% ya. Jadi sisanya adalah face to face ya. Kemudian kalau online secara full boleh dikatakan setelah lebih dari 80% ini sudah dikatakan full online. Tatap muka mungkin tidak terstruktur, tidak fix schedule-nya, itu incidental dengan dosennya ya ketika mengadakan tutorial tapi dia tidak fix dalam schedule gitu. Jadi lebih dari 80% kegiatannya dilakukan secara online. Nah, ini gambaran model blended learning ya. Model blended learning ada yang dikatakan sebagai face to face driver ya. Jadi dominan di sini pembelajarannya masih face ya. Jadi online learning itu mungkin dengan fasilitas laboratorium komputer yang khusus disediakan untuk untuk akses internet, mereka bisa kerja di sana. Tapi dikerjakan
secara face to face. Ya, dalam hal ini mungkin kalau kita lihat batasannya tadi, ya tetap masih 30%. Ya, tapi dominan dilakukan secara offline. Nah, ada rotation model, ini rotasi antara online dan face to face dengan schedule yang fix gitu, yang sudah terstruktur. Schedule untuk katakanlah umpamanya face to face ini ya, kita kalau di Universitas Udayana, kalau mata kuliah kita face to face itu kan sudah di schedule fix dia gitu. Nah kemudian online-nya juga fix ya. Jadi di luar kuliah face to face ini dia online. Nah kemudian ke face to face yang sudah terschedule dengan tetap gitu. Nah ya, blended learning ini akan dengan rotation. Jadi face to face-nya sudah terschedule. Ya, fix. Kalau flex, dominan menggunakan platform online ya. Dan ya face to face itu tidak terschedule pasti ya. Ya face to face itu mungkin terjadi melalui tutorial personal, mungkin ada feedback dengan kelompok kecil datang untuk memberikan feedback, tapi tidak terschedule dengan baik. Dominan masih menggunakan platform online. Nah, kalau saya menggunakan rotation model ini. Kemudian ada online lab, laboratorium yang memang khusus untuk online. Nah, ini online ya. Kemudian ada self blended. Ya, mahasiswa dapat memilih untuk mata kuliah online, tambahan atau pengayaan dari kelas tradisional atau konvensional. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai driver. Driver ini ya secara penuh pembelajaran secara online dilakukan oleh pembelajar yang remote gitu, tempat yang jauh. Susah sekali melakukan tatap muka gitu dengan dosennya. Jadi fully dan si dosen itu masih bisa check in ke dalam sistem yang sudah digunakan gitu ya, seperti umpamanya sebagai LMS. Jadi walaupun pembelajarnya ada jauh gitu, dia bisa check in ke dalam sistemnya untuk memberikan feedback, berdiskusi atau karena ada assessment, dia ngecek assessmentnya seperti apa, ya. Kemudian assignment yang seperti apa, kemudian memberikan feedback melalui rubrik yang disediakan di Moodle-nya gitu. Seperti itu model. Jadi lagi kalau saya itu rotation model masih ini. Tahu nantinya dengan pandemi ini itu fully online. Jadi mungkin ya model online driver ya ini, karena pembelajarannya sekarang ke daerahnya masing-masing jauh. Jadi tidak ada tatap muka sama sekali dengan ini, tapi masuk dan berkomunikasi secara virtual di dalam sistem Moodle yang sudah kita yang kita gunakan. Seperti itu. Model rotasi tapi yang dikatakan sebagai flip classroom ya. Flip ini ya kelasnya itu dibalik gitu, dibalik. Yang sebelumnya dosen itu mentransfer dengan presentasi, waktunya habis digunakan oleh dosennya, itu kan. Nah sekarang ini dibalik, hanya memfasilitasi anak didik itu belajar di dalam kelas gitu. Jadi bukan sebagai pendengar, ya, tapi belajar kelas itu. Jadi mempraktikkan konsep-konsep utama dan dosennya sebagai fasilitator memberikan feedback. Nah, tentunya masuk kelas, ya, sebelum masuk kelas itu mahasiswa mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di dalam kelas. Mahasiswa sebelum masuk kelas
konstruksi pengetahuannya ya melalui sistem yang sudah kita sediakan LMS sistem ini, di mana di sana sudah di-upload materi pembelajarannya. Juga di setiap tahapan pembelajaran mahasiswa bisa melakukan assessment untuk melihat progres diri sendiri. Jadi melakukan self-assessment. Kita bisa rancang dengan menggunakan quiz yang kita bisa buka berapa kali kesempatan untuk mahasiswa dengan tujuan supaya ada engagement mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Jadi kita kasih kesempatan mereka memperbaiki capaian pembelajaran. Katakanlah kesempatan pertama belum tercapai itu sesuai dengan apa harapan yang di topik itu, yang kemampuan yang kita harapkan itu merasa belum tercapai, itu mereka bisa melaksanakan lagi quiz ya. Mereka betul-betul menginternalisasi secara internal dan ketika mereka sudah memberikan pengetahuannya sebelum masuk kelas ya, dan ketika masuk kelas mereka sudah mempunyai konstruksi pengetahuan ya, karena awal yang dia dapatkan dengan belajar sendiri, melakukan assessment ya, secara sistematis model. Nah, masuk kelas, jadi mahasiswa ini lebih memantapkan lagi konstruksi pengetahuannya. Nah, difasilitasi dengan discussion. Jadi mereka bisa diskusi dengan teman-temannya dalam satu grup untuk memantapkan lagi pemahamannya, konstruksi pengetahuannya, atau mereka mempresentasi konstruksi pengetahuannya di depan kelas. Di depan kelas, jadi dosen itu memfasilitasi bagaimana kelas ini anak atau masih belajar memang di sana gitu. Jadi kalau sebelumnya dengan konvensional, ketika dosen ini datang ke kelas, dia, saya harus memberikan presentasi, saya harus mempersiapkan ini untuk presentasi. Sekarang dengan model flipped classroom ini, jadi dosen itu sebelum masuk kelas desain kelasnya untuk besok, katakanlah seperti itu. Jadi bagaimana saya memfasilitasi supaya mereka belajar, saya tahu bisa melihat progres apa yang diharapkan sebagai kemampuan-kemampuan atau capaian pembelajaran tadi. Nah, ketika kelas dosen memberikan feedback, tahu ketika mereka berpresentasi, berdiskusi, oh ini ada kelemahannya, ada mungkin. Nah, di sini diberikan feedback. Nah, setelah di kelas dengan enrichment pengetahuan yang sudah didapat feedback melalui diskusi, datang keluar kelas ya, dan belajar secara online lagi untuk memeriksa pemahamannya dan akan lagi pengetahuannya dengan membuat pembelajarannya gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai flipped classroom. Nah, flipped classroom ini bisa terjadi ketika learning gitu ya. Blended learning ini ya saya terus terang aja sangat dibantu dengan online ya, dengan blended learning ini, dengan merubah sekarang gaya untuk memfasilitasi perkuliahan di gitu. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih manfaat online learning? Nah, sekarang mungkin sudah tahu ya manfaatnya seperti apa. Karena dengan pandemi ini ya, manfaatnya luar biasa sekali gitu. Saya berharap nantinya memang tenggang waktu persiapan yang khusus untuk memulai semester baru yang nanti fully gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa dosen sudah mempersiapkan diri untuk fully online yang memang terstruktur secara sistematis ya, dan bisa memberikan bagaimana kurikulum di program studi itu sudah diimplementasikan terkait dengan capaian pembelajaran lulus, sudah bisa dicapai dengan proses online nanti yang akan kita laksanakan ini.
Nah, tentu memang ada kelemahannya gitu untuk sementara dengan pandemi ini. Mungkin paling tidak capaian pembelajaran mungkin 80% ya enggak bisa mungkin 100% gitu. Daripada kita tidak mempersiapkan ya dari tenggang waktu memulai proses pembelajaran semester depan ini, saya khawatir nantinya capaian lulusan untuk kurikulum yang ya mungkin 50% tidak terjadi. Itu. Nah, saya sarankan menggunakan MS ya Learning Management System yang kita sudah gunakan di Universitas Udayana dengan menggunakan Moodle yang kita buatkan rubah di domain UNUD AC OASE UNUD ACID. Jadi saya sarankan karena dengan sistem sebagai Moodle MS ini sangat membantu sekali, dan bahkan kalau kita ya konstruksi RS itu untuk bisa dan pelaksanaannya untuk bisa memenuhi standar minimal jauh lebih baik dengan blended learning menggunakan LMS dibandingkan dengan yang konvensional. Gitu. Nah, manfaat online ini jelas fleksibel lokasi pembelajaran, terutama untuk dan juga karena kalau Bapak dan Ibu lihat presentasi sebelumnya ya di classroom, waktu pembelajaran online itu jauh lebih besar, banyak dibandingkan dengan waktu pembelajaran di dalam kelas. Ya, jadi kita mahasiswa itu ya di sini fleksibel, dia sebagai pengendali waktu, ruang, ya pembelajarannya sendiri, kecepatan pembelajarannya sendiri, gitu. Nah, di sini akan terjadi personalized learning. Bapak dan Ibu mungkin tahu satu populasi mahasiswa di dalam kelas tidak semuanya mempunyai pendekatan pembelajaran yang ada yang pendekatan pembelajarannya yang lemah, dia perlu waktu yang lama untuk bisa memahami sesuatu. Ada yang pembelajaran cepat, ya ini deep learners ini hanya dengan dalam waktu singkat dia sudah ini. Jadi memberikan kesempatan kepada pendekatan pembelajarannya masih lemah gitu. Jadi ini yang dikatakan sebagai personalized learning. Yang pada akhirnya kita harapkan pembelajarannya itu sama-sama dicapai baik oleh yang deep learners maupun surface learners tadi. Oke. Jadi kendali waktu, ruang, alur dan kecepatan pembelajaran itu sebenarnya ada di mahasiswa karena lebih banyak secara online. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa tanpa dibatasi waktu ruang. Bisa ya berkomunikasi sinkron ya secara maya maupun unsinkron gitu. Nah, kemudian dapatkan bahan pembelajaran untuk mahasiswa secara mencukupi kebutuhan mahasiswa. Karena kita bebas menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran dan kita upload apakah PowerPoint, berupa teks, berupa video ataupun audio. Itu bisa kita tempel di dalam Moodle-nya. Kemudian menyediakan ragam aktivitas pembelajaran. Ya. Ada assignment, bahkan problem bisa instruksikan juga secara online. Nah, kita instruksikan dengan desain instructional design untuk listening, kita buatkan kepada mereka melakukan katakanlah umpamanya turun ke lapangan, mencari problem, kemudian itu dibahas dengan sumber-sumber literatur dan mencari solusinya, dan itu menjadi report. Upload kita memberikan feedback dengan menggunakan rubrik itu. Nah, mahasiswa sebagai pembelajar konstruktif, kita bisa desain ya bagaimana student to engage dengan pembelajaran ya. Jadi katakanlah quiz
yang memungkinkan mereka melakukan self-assessment. Jadi mereka ada motivasi untuk belajar, ya. Kuisnya umpamanya nilainya belum mencukupi, dia harus belajar lagi. Jadi ada engagement yang jelas gitu. Nah, ini kita bisa kontrol. Nah, di sini ada proses konstruktif untuk pengetahuan. Jadi prinsip konstruktivisme di dalam pendidikan itu ada karena dia menggunakan pengetahuannya sendiri terlebih dahulu ya di secara online. Nah, kita dapat memonitor progres mahasiswa secara individual log activity-nya seperti apa ya, terkait mungkin pembelajaran terstruktur, mandiri. Nah, kita lihat aktivitinya. Nah, untuk mengontrol supaya engagement itu terjadi terhadap proses, kita bisa cek log activity. Ketika log activity-nya dalam 1 minggu umpamanya kosong aktivitasnya, kita bisa tegur si mahasiswa bahwa tidak melakukan aktivitas secara online dan tolong diisi log activity Anda dengan aktivitas yang Anda harus kerjakan secara online. Dengan seperti ini, mahasiswa tentunya mungkin lupa dia gitu. Nah, bergegas untuk melaksanakan tugas yang dilaksanakan. Nah, log activity untuk minggu yang kita sudah berikan saran itu akan terisi gitu. Nah, terutama penilaian transparan. Karena dengan kuis begitu selesai nilainya udah keluar. Nah, kemudian kalau tugas-tugas gitu kita rubrik kita bisa buat dengan model sistemnya ya. Kriteria apakah rubrik analitik, rubrik holistik kita bisa buat di sana. Nah, kriteria penilaian untuk tugas-tugas tersebut. Katakanlah ada 5 kriteria. Setiap kriteria itu kita bisa pencapaiannya. Apakah sudah baik, kurang baik, sangat kurang baik. Nah, ketika kita gunakan rubrik ini sebagai feedback. Ya, katakanlah baik itu. Oh, mahasiswa jarang protes karena kita periksa assignment, kita tik ini kurang baik, dia ada kesempatan karena kita berikan feedback untuk memperbaiki sampai nantinya pada batas waktu tertentu ya mahasiswa mengumpulkan itu sudah ada perbaikan yang berdasarkan feedback. Oke, nah untuk RPS blended learning saya katakan tadi dapat memenuhi standar pendidikan lebih baik dibandingkan dengan model konvensional. Ya, saya mempunyai pengalaman walaupun tidak panjang ya mulai dari tahun 2012 untuk melaksanakan blend. Bahkan pada tahun 2012 ada 19 mahasiswa dari Unsrat ya, dan mereka kebetulan ada dengan Unsrat waktu itu dari fakultas ya. Jadi anak didiknya mengambil mata kuliah ya secara online. Nah, kemudian tutornya yang ada, jadi dosennya yang ada di sana di Unsrat itu sebagai tutornya untuk membantu face to face-nya. Nah, kemudian mereka melakukan proses secara online, ada assessment, mereka belajar materi atau bahan yang kita berikan. Ini diakui karena kita sudah kerjasama gitu. Nah, saya harapkan nantinya karena ini memungkinkan dengan peraturan yang baru itu membuka program studi jarak jauh dengan PJJ. Gitu. Kapan kita mulai? Teman-teman mungkin di LP yang sudah mempunyai target-target capaian nantinya, saya nggak tahu target tahun berapa kita akan mempunyai studi yang remote akan secara PJJ. Oke. Nah, RPS blended learning nanti dalam rancangan. Tentunya ada 2 modus di sini ya, harus jelas perbedaannya. Pelajaran yang berkaitan dengan online, pelajaran yang terkait dengan face to face. Bahan kajiannya atau mungkin resources yang
dari web dan sebagainya, itu harus jelas ya, linkage dengan kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pelajaran. Aktivitas pembelajaran ini dipisahkan antara aktivitas online dan aktivitas face to face. Beban waktunya juga dipisah. Berapa beban waktu untuk online dan berapa kegiatan face to face. Ya, asesmen juga dibedakan. Ya, mana asesmen yang kita terhadap aktivitas online dan aktivitas kelas atau face to face, ya semuanya mengarah kepada kemampuan akhir yang karena kita sekarang sudah outcome based education, ya, jadi semuanya berdasarkan outcome, ya, jangan melihat aktivitas sendiri gitu tanpa melihat outcome-nya. Aktivitas itu akan muncul berdasarkan outcome. Ya. Apa sih bedanya yang konvensional tadi dengan yang blended learning? Sebenarnya tidak terlalu banyak yang konstruksi kalau membuat RPS blended learning. Yang membedakan itu kalau yang CPL, CPMK kemampuannya sama, indikator dan indikator capaian sama. Nah, bahan kajiannya ini mungkin akan lebih kaya bahan kajiannya, ya, karena semua bahan kajian itu di model sistemnya. Cuma bisa belajar bebas, ya ada pilihan untuk nantinya yang mau dipelajari dan sebagainya. Nah, bahan pembelajaran ini bisa berupa teks, PowerPoint, kemudian audio, video, atau YouTube kan dengan layer YouTube juga. Tapi semua bahan pembelajaran yang kita tempel atau upload di dalam sistem LMS ini harus relevan terhadap kemampuan akhir yang diharapkan muncul pada setiap tahapan pembelajaran. Dan juga bentuk dan metode yang tentu yang face to face akan berbeda dengan yang online. Nah, alokasi waktunya jelas bisa berapa menit yang online, berapa menit yang face to face. Asesmennya juga akan terpisah karena ada pembelajaran online dan face to face. Asesmennya harus jelas juga, yang online seperti apa, yang face to face seperti apa terkait dengan instrumen. Nah, setiap ini kita bisa kasih bobot nilai yang tergantung kepada kemampuan akhir yang diharapkan. Nah, bobot nilai ini diakumulasikan untuk seluruh tahapan pembelajaran itu menjadi 100. Nah, kemudian pustaka seperti apa, itu harus dicantumkan juga yang nantinya tentunya berkaitan dengan bahan kajian. Nah, ini saya ingin share ke contoh RPS ya. Maaf, ini contoh RPS. Ini aja contoh aja ya Bapak dan Ibu ya bisa mengkonstruksikan. Yang penting prinsipnya memenuhi standar yang ada gitu ya, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, ini ada item yang berkaitan dengan status mata kuliah. Ya, mata kuliah namanya, kodenya seperti apa, kuliahnya, bobot SKS-nya berapa, semester berapa, apakah ada mata kuliah prasyarat, ya. Namanya siapa, di sini dicantum. Dan bahkan kita kasih nomor telepon, alamat juga ketika ada masalah masih. Jadi bisa berkomunikasi secara langsung, apakah lewat WA, karena ini nomor WA juga. Kemudian deskripsi mata seperti apa, tentunya deskripsinya ini minimal menggambarkan isi dari mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, dan juga bahan kajian. Paling enggak dideskripsikan isinya,
ya, dan boleh ditambahkan deskripsi yang lain, ya. KL-nya yang akan kepada mata kuliah ini seperti apa gitu, ini harus jelas dah. Yang dirumuskan itu berdasarkan kepada CPL yang dibebankan. Nah, ini kita bisa kan ya CPMK dengan CPL-nya, bahkan kita bisa berikan kontribusi berapa persen kontribusi katakanlah umpamanya CPMK CPL yang pertama, berapa kontribusi CPMK terhadap CPL yang berikut itu, dan bahkan kita bisa kontribusinya itu relatif menggunakan SKS mungkin, ya. Karena SKS-nya gunakan, kemudian kita bisa lihat sejauh mana kontribusi CPMK ini CPL itu kita bisa persentase. Nah, ini kebetulan ketika ber-IAB kemarin, jadi program studi saya ikut ber-IAB akreditasi internasional nantinya, dan sekarang sudah mendapatkan sertifikat profesional, ya, nanti mendapatkan full sertifikat untuk akreditasi internasional. Jadi ada professional accreditation, professional certificate kita dapatkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, karena lebih tough lagi permintaan ya, kalau oleh asesor dari IAB, ya. Nah, kemudian kita cantumkan bahan kajiannya. Kemudian bagaimana rencana pembelajarannya untuk 16 minggu pembelajaran. Nah, di sini untuk satu topik yang itu diperlukan 2 minggu pembelajaran. Nah, kemampuan topiknya apa di sini? Kealamiahan dan struktur produk pasca panen itu umpamanya. Nah, kemampuan akhirnya di sini mampu menjelaskan, menjelaskan kealamiahan, mampu menjelaskan dan mengukur metabolisme produk pasca panen praktek nih di lab. Nah, kemudian mampu bekerja sama dalam tim untuk melaksanakan tugas dan praktikum. Jadi ada tanda kelompok. Nah, bagaimana kriteria dan indikator capaiannya? Nah, untuk kemampuan yang pertama ini itu lebih pada kognitif, ya. Jadi kedalaman pemahaman, ya, kognitif, dan indikatornya kecepatan penjelasan. Ya, karena di sini mampu menjelaskan. Kemudian mampu menjelaskan dan mengukur proses bla bla. Ini lebih psikomotorik. Jadi tanggap kerja kriterianya, kemudian indikatornya tingkat ketepatan pengukuran dan metal dan parameter mutu. Nah, kemudian karena ada kerjasama di dalam tim, pekerjaan berkelompok, di sini kriterianya adalah kerjasama dalam tim yang dalam hal ini level efektifnya itu pada tingkat, ya. Kemudian indikator capaiannya apa? Tingkat partisipasi dan kontribusi di dalam kelompok. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, materi atau bahan pembelajarannya tentunya ya di dalam sistem, model sistemnya. Sumber pembelajarannya ada dalam bentuk teks, upload, slide PowerPoint, ya, ada berapa slide di sini, ya. Kemudian kalau ada audio kita cantumkan audio, dan di sini ada video, ya, video yang berhubungan dengan YouTube di sini, ya. Ya, kita buatkan link YouTube-nya, ya. Kemudian bentuk metode pembelajaran secara online apa? Di sini ada belajar mandiri, ya. Kemudian ada tugas terstruktur itu secara online. Ya. Kemudian metode bentuk pembelajarannya apa? Ada pemaparan singkat. Mungkin kita masih perlu pemaparan singkat saja gitu, ya. Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan karena ada misunderstanding, ya,
di dalam instruksi pengetahuannya, kita presentasi di sana sedikit itu, ya. Nah, kemudian diskusi kelompok dan presentasi mahasiswa di sini. Nah, di praktikum, ya, untuk aktivitas face to face-nya. Nah, kemudian beban waktu juga kita pisahkan antara online dan face, mengikuti dari bentuk dan metode pembelajaran di sini. Ya, belajar mandirinya berapa menit, gitu, secara online tentunya. Nah, kemudian berapa menit dan praktikum berapa menit. Nah, kemudian penilaian pembelajaran juga dipisahkan antara online face to face. Metodenya secara seperti apa, face to face seperti apa, kemudian instrumen online-nya, instrumen untuk penilaiannya, untuk online apa di sini. Di sini ada rubrik deskriptif, pilihan berganda atau true false, ini format online dalam sistem. Dia ada forum, ya. Kemudian face to face-nya seperti apa instrumennya. Ini kita gunakan rubrik holistik. Kita menilai bagaimana presentasi mampunya seperti itu. Nah, pengalaman belajar ya kita cantumkan pengalaman belajar yang bagaimana didapatkan dengan blended learning. Ini kita cantumkan media pembelajarannya. Kemudian juga di sini editornya siapa? Siapa yang memfasilitasi aktivitas online, kemudian aktivitas face to face siapa yang memfasilitasi, dan ini dibuat untuk minggu berikutnya, ya, sesuai dengan topik, ya, kemampuan akhirnya tentunya akan berbeda juga, kreditatornya bisa berbeda, dari pembelajarannya juga berbeda dan seterusnya. Saya kembali ke ke PowerPoint. Hang on. Where's the PowerPoint? Microsoft PowerPoint. Okay. Saya loncati ini. Nah, rencananya kita lakukan sekalian. Bagaimana? Ya mungkin verifikasi mutu blended learning. Pelatihan-pelatihan sebelumnya tidak mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sekarang ini kan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini bisa di KD nantinya. Nah, bagaimana memverifikasi mutu blended learning ini? Saya sudah diskusikan teman di panitia atau di tim PJJ, ya. Ya, ada dokumen RPS yang harus dikembangkan. Kemudian bagaimana RPS ini, apakah sudah lengkap atau tidak, itu diverifikasi, ya, diverifikasi. Nah, kemudian dengan dokumen RPS yang blended learning ini, itu kalau sudah mendapatkan verifikasi, dia distrukturisasi ke dalam LMS Moodle. Bagaimana caranya menstrukturisasi ke dalam LMS Moodle, apakah sudah baik atau tidak, itu diverifikasi. Nah, setelah verifikasi lakukan, mungkin ada feedback. Ketika mungkin harus ada perbaikan yang sesuai dengan di looping lagi, kembali lagi ke dokumen RPS, atau mungkin distrukturisasinya belum begitu baik. Nah, kemudian mungkin ya setelah diverifikasi, oh ini sudah baik semuanya gitu. Nah, kita langsung aja bahwa dokumen dan struktur di dalam Moodle itu dilaksanakan dengan baik dan siap untuk dilaksanakan proses pembelajarannya gitu. Ketika verifikasi dokumen dan strukturisasi ini sudah dilaksanakan, saya memohon nantinya dari ini ada sertifikat profesional. Jadi di sini belum kompeten dia, ya, karena ini baru tahap dokumen dan strukturisasi aja, belum melaksanakan proses pembelajaran yang dalam hal ini mungkin 1 semester diperlukan gitu kan. Baru dievaluasi. Ketika evaluasi ini sudah dilaksanakan, kompetensi baru bisa dilaksanakan ketika hasil evaluasi menunjukkan sesuatu yang mesti diberikan sertifikat kompetensi. Nah,
tujuan daripada proses ini adalah merupakan bagian daripada sistem penjaminan mutu. Ya, sistem penjaminan mutu dan juga untuk bagaimana kita punya LMS yang dalam hal ini UASE UNUD jangan terlalu banyak sampah gitu ya. Teman-teman sering mengeluh di yang mengelola ini, waduh terlalu banyak sampah katanya, karena tidak seken untuk melaksanakan blended learning ini. Jadi yang sudah kompeten ya dengan sertifikat dia sudah mempunyai untuk mengelola satu mata kuliah umpamanya gitu ya, untuk nanti dilaksanakan setelah diberikan sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana kami RPS blended learning? Memang sudah kembangkan rubriknya. Ada 11 kriteria ya, 10 kriteria untuk aplikasi blended learning itu sendiri. RPS-nya ya. Mohon maaf, kriterianya ini ada ya, siap. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada grade capaiannya. Untuk kriteria yang pertama, apakah sangat baik, kurang dan sangat kurang. Nah, ini yang kita gunakan nantinya untuk menilai apakah berhak untuk mendapatkan professional certificate. Itu proses bagaimana penjaminan mutu untuk blended learning itu di Universitas Udayana. Jadi sekian Pak dan Ibu sekalian. Jadi terima kasih Ibu Desa, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu ya perhatiannya. Saya serahkan ke moderator Ibu Desa. Terima kasih Ibu Desa. Terima kasih Prof. Bapak Ibu, demikianlah materi yang sangat menarik dan sangat penting ya. Ini sebagai dasar kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran blended itu adalah harus mempunyai RPS yang blended. Materi sudah disampaikan oleh Prof. Jadi tadi saya sudah sampaikan aturannya, aturan main berdiskusi. Kita akan memasuki sesi diskusi. Prof mungkin berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditayangkan peserta di chat. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab langsung seperti materi. Jadi materi nanti akan diunggah di course-nya di UASE, akan ada pelatihan untuk membuka UASE. Kemudian untuk contoh, termasuk untuk contoh RPS yang sudah di-share oleh Prof. Kade, itu juga nanti akan di-share untuk semua peserta. Jadi bisa dipakai sebagai acuan dalam pembuatan RPS di prodi masing-masing. Ini Prof, ada pertanyaan dari Agustinura Santosa. Di mana letak perbedaan blended learning antara mata kuliah yang ada praktikum dan tidak ada praktikum? Itu mungkin Prof bisa dijawab. Untuk di RPS-nya kan jelas sekali ada pembedaan antara face to face dengan online system learning-nya gitu. Jadi bedakan kalau praktikum itu kan face to face ya. Karena ini kita berbicara blended, bukan fully online. Ya, sebenarnya kalau umpamanya semester depan kita fully online, tentunya face to face yang langsung tatap muka, ya itu tidak akan terjadi gitu loh Bu. Ya, tatap muka maya ada gitu. Kita kan tatap muka maya, ya masih bisa terjadi. Nah, banyak pertanyaan, bagaimana praktikum yang kami laksanakan? Tentunya memang mungkin ada aktivitas praktikum yang bisa dilaksanakan setara dengan praktikum yang reguler yang diadakan gitu. Tapi bisa dilaksanakan virtual atau mungkin bisa dilakukan di rumah mungkin gitu kan. Jadi dibuatkan aktivitasnya ini ya. Kemudian yang penting jangan artinya begini. Ketika aktivitas praktikum ini tetap ini adalah outcome-nya pada setiap tahapan atau outcome dari mata kuliah ini sendiri, learning outcome-nya. Bagaimanapun learning outcome inilah
nantinya untuk mengembangkan aktivitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Ketika umpamanya praktikum itu yang secara konvensional dilaksanakan di laboratorium, bisa nggak digantikan dengan pelaksanaannya yang bisa dikatakanlah secara umpamanya di rumah, kemudian tidak harus proses pandemi itu tidak bisa dilaksanakan ini. Jadi inilah yang nantinya reportnya diunggah dalam model sistem kita gitu, di dalam model LMS-nya. Jadi seperti itu. Memang tadi saya sudah pisahkan mana yang learning, itu mana yang online, mana yang face to face. Itu jelas sekali di RPS-nya. Nah, itu Prof. Santosa. Coba nanti RPS bisa diunggah nantinya. Dan bisa dilihat bagaimana pemisahan antara online system dan face to face. Untuk blended learning di online. Kalau fully online itu harus ada perubahan aktivitas praktikumnya, tetap mengacu pada outcome gitu, yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara fully online. Contoh sekarang ya satu mata kuliah umpamanya yang terkait dengan praktikum yang bagaimana membuat sayuran daun itu bisa lagi yang sudah agak layu, yang secara komersial orang tidak mau beli lagi gitu. Nah, ini biasanya kami lakukan di laboratorium, masukkan ke dalam air hangat, stom terbuka, kemudian air masuk ke dalamnya, secara cepat kita dinginkan, stomata tertutup, kemudian daunnya segar, harus disimpan dalam kondisi dingin ya supaya stomatanya tertutup dalam 1 malam sehingga besoknya segar kembali. Ini bagus untuk retail ya, seperti supermarket nanti yang sudah tidak komersial lagi karena layu, itu bisa lagi. Nah, ini bisa dilaksanakan di rumah ya, untuk yang punya kulkas terutama gitu. Jadi sederhananya seperti itu, mereka bisa membuat yang beda-beda suhu dan pencelupan ke dalam air hangat, kemudian ini menjadi report mereka gitu. Ini contoh, itu bisa digantikan dengan aktivitas di rumah. Ketika ini akan fully online, coba dicarikan aktivitas-aktivitas yang setara bisa memunculkan outcome itu. Jadi seperti itu, ya. Bu Desa, ya. Silakan lanjutkan. Mungkin sudah jelas ya, jadi blended RPS-nya akan sama, cuman mana komponen yang kita perlu tatap muka, mana yang bisa fully online kita laksanakan. Jadi RPS-nya sebenarnya sama. Nanti di situ dijelaskan mana bagian yang online, mana yang offline. Kemudian berikutnya pertanyaan. Izin bisa menambahkan, Ibu? Bisa menambahkan, Ibu? Silakan. Iya. Nah, tadi Pak Prof sudah menjelaskan terkait dengan blended learning yang online dan face to face itu. Nah, apakah ada ketentuan, Prof? Nah, ini face to face itu berapa persen? Online itu berapa persen? Apa dosennya yang menentukan, Pak Prof? Itu ya. Terima kasih. Iya. Nah, kalau sudah sampai, Prof? Sudah ya, sampai. Sampai saya ulang lagi. Iya. Nah, di dalam blended learning ini, mungkin itu Pak kan saya bisa sampaikan, maaf Pak Santosa, Pak Kadek bisa dijawab Pak, berapa persen yang blended, berapa persen yang face to face? Oh, bisa. Iya, tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan persentase. Outcome based ya, outcome-nya. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita harapkan muncul pada setiap tahapan pembelajaran ini seperti apa? Apakah dia memunculkan aktivitas face to face ya, yang mungkin sekian persen. Tapi kalau blended learning itu tadi saya sudah jelaskan, online ya, kegiatan pembelajaran online itu antara 30 sampai 79%. 30 sampai 79%. Nah, bagaimana kita mengkonstruksikan pembelajaran face to face, berapa persen di antara 30 dengan 70%? Ini tergantung pada learning outcome yang berupa kemampuan-kemampuan ini. Kalau ada praktikum ya nanti face to face-nya berupa praktikum di sini ya.
ada waktu yang diluangkan, itu tentunya akan bertambah. Itu berbeda kalau umpamanya pada satu tahapan tidak ada praktikum, mungkin kita bisa geser jumlah waktu itu secara online dengan assignment, dengan ya macam-macam gitu. Nah seperti itu, tidak ada. Kalau referensi yang saya kasih itu 30-79% gitu kan. Tapi antara itu berapa persen yang ini tergantung outcome-nya. Jadi outcome based lah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Anda Agung Sri Kusuma Dewi izin bertanya, menanyakan tugasnya nanti untuk mata kuliah semester genap apa semester ganjil. Ini kan tidak masalah Ibu. Jadi kalau Ibu punya mata kuliah di semester genap silakan diimplementasikan di semester genap. Bila semester ganjil silakan diimplementasikan di semester ganjil. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang Ibu ampu. Jadi tidak masalah. Kemudian ada lagi pertanyaan, di mana terlihat pembagian dosen pengampu yang mengisi atau memberikan materi setiap perkuliahan, itu nanti muncul di RPS, nanti nanti bisa dilihat di contoh RPS yang di-share oleh Prof. Ade, itu ada pembagian tugasnya, jadi berapa orang yang mengampu, memberikan topik apa saja, itu ada. Kemudian pada ini yang perlu mungkin bisa dijawab, ada dari Pak Iko Manggede Sukarsa, mungkin dari MIPA ini, apakah sudah bisa flip rotation kita lakukan untuk kuliah dasar ketika mahasiswa kita sama sekali belum paham konsep dasarnya, karena ini selalu menjadi perdebatan katanya ini di prodi matematika, Pak Prof. Kade, silakan. Flip classroom itu intinya adalah memflip kelasnya, Pak. Jadi kalau menurut saya, karena konsep pendidikan itu ada konstruktivisme. Kasih kesempatan mahasiswa itu produksi pengetahuannya terlebih dahulu. Nah, ini bisa diatur dengan blended learning. Jadi, dengan model yang kita punya, pembelajaran itu kita bisa upload di sana, kemudian kita bisa bagaimana mahasiswa harus belajar dulu sebelum datang ke ya. Dengan assessment yang dilakukan, bisa dengan self-assessment, kita berikan kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan quiz itu sampai umpamanya 3 kali atau 4 kali tergantung waktu periode waktu untuk satu topik pembelajaran. Mungkin sampai 3 kali kita bisa berikan. Nah, ini kan proses formatif kepada mahasiswa untuk memberikan kesempatan mereka belajar, mengkonstruksikan pengetahuannya online. Ya. Nah, begitu datang ke kelas, mereka sudah mempunyai konstruksi pengetahuan di sebelumnya. Nah, ini bisa dipresentasikan ketika di kelas, mungkin ada diskusi. Kalau umpamanya ada satu konsep-konsep ini bagi kita sulit untuk dipahami, kita bisa intervensi, ya. Tapi tidak artinya dosen itu berprestasi semuanya habis waktunya di kelas. Kapan kita ada small group discussion gitu. Nah, ini yang blended learning ini memfasilitasi untuk Mbak. Jadi ada konstruksi pengetahuan. Jadi apa yang saya katakan tadi ya, waktu untuk online jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu di kelas gitu. Ya, jadi mereka mengontrol ya waktu, space, ya time, space, kemudian ada fate, kemudian pace di sana. Jadi mereka yang ya, karena ada jenjang waktu yang mencukupi mereka, ada personalized learning nantinya di sana. Nah, kalau yang konvensional, yang umumnya dosen sekarang mempersiapkan untuk presentasi, katakanlah untuk besok, gitu kan. Mahasiswa nggak tahu, dia mengumpulkan pengetahuannya. Apalagi materinya tidak dikasih lebih awal kepada mahasiswa, dikasih setelah presentasi, baru dikasih. Nah, ketika mereka tidak mempunyai konstruksi pengetahuan, masuk ke kelas, dia blank gitu.
apa yang mau dikasih ini dosennya. Jadi kalau yang blended ini dengan LMS dia tahu ini yang akan diharapkan muncul, ini yang diberikan oleh dosennya, semuanya sudah ada terkonstruksi dengan baik di LMS Moodle. Jadi itu Bapak sekalian, jangan takut, kita masih bisa intervensi, tapi ya ciptakan satu kondisi, fasilitasilah bagaimana mahasiswa itu jangan pasif menerima pengetahuan yang pada saat itu. Jadi dosen cenderung sebagai transfer pengetahuan di sini. Gitu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ya saya punya pengalaman juga memang tidak mudah gitu melaksanakan. Karena di dalam satu program itu punya visi yang berbeda-beda di dalam pembelajaran. Gitu kan. Ada mata kuliah yang memang modelnya masih tradisional, yang ada mata kuliah yang sudah berkembang ini. Nah, merubah dari tradisi yang belajar seperti dengan konvensional tadi gitu, merubah ke sini ini memang perlu waktu. Dan dari evaluasi yang saya lakukan, karena setiap kuliah itu ada evaluasi bagaimana pembelajaran online untuk mata kuliah ini, semuanya ada di Moodle. Jadi tinggal ngambil aplikasi itu, kemudian kita konstruksikan yang sudah ada di Moodle ini, kita minta mahasiswa akan atau mengisi, tahu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online ini, dan cukup baik Bapak dan Ibu sekalian dari persepsi ini. Jadi, blended learning yang terutama yang sementara ini saya laksanakan itu sangat membantu bagi saya. Terima kasih. Silakan Bu. Satu kita punya 5 menit lagi, satu lagi dari teknik arsitektur. Jadi untuk mahasiswa arsitektur yang mengerjakan tugas gambar di rumah, bagaimana cara mengontrol bahwa dia sendiri yang mengerjakan tugasnya? Karena banyak kejadian yang membuat gambarnya adalah orang lain. Karena sekarang kita online yang mengerjakan sendiri dari rumah, bagaimana cara mengontrolnya? Itu pertanyaannya, Prof. Silakan, Prof. Nah, kalau blended learning itu masih kita bisa, karena kita kan belum melaksanakan ya secara umum online yang kemarin ya, mungkin belum terstruktur. Kalau blended learning itu ada berbagai macam melakukan assessment. Jadi antara multi method assessment ini, antara satu assessment dengan assessment yang lain bisa saling verifikasi gitu. Nah, ketika umpamanya assessment untuk membuat tugas ini dia kerjakan dengan orang lain, tapi yang yang lainnya kok jeblok dia gitu. Nah, ini perlu dicurigai gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak baik ya, ada dan sebagainya. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi untuk melakukan assessment itu jangan single assessment. Jadi multi assessment yang harus kita untuk verifikasi. Nah, itu yang selama ini saya lakukan, dan tentunya juga kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana sebenarnya kalau cheating itu sebenarnya membohongi mereka sendiri. Tapi ini mungkin sulit sekali untuk bisa merubah mahasiswa, tapi kita tersendirilah dengan multi assessment ya ini. Nah, kalaupun umpamanya nanti assessmentnya berupa kuis dan sebagainya, kita batasi waktu untuk pengerjaan kuisnya. Ya, teman-teman yang sudah blended ini, banyak teman-teman itu mungkin sudah punya pengalaman gimana caranya mengontrol cheating ini dihindari seminimal mungkin gitu. Itu Bu yang sementara ini. Oke. Terima kasih Pak Ade. Bila ada pertanyaan lain lagi mungkin di sesi berikutnya atau di OASA nanti bisa juga berkomunikasi. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Kita memang sudah lewat 15 menit dari agenda semula karena tadi ada pembukaan. Mungkin satu tadi ada pertanyaan siapa yang memverifikasi. Jadi nanti ada tim verifikator, Bapak Ibu. Begitu nanti RPS-nya dinyatakan sudah valid gitu, baru nanti akan diberikan sertifikat. Jadi tim verifikator akan memverifikasi apa saja mungkin yang perlu ditambahkan atau direvisi dari RPS yang Bapak Ibu sudah buat, siap untuk
mengimplementasikan semuanya itu nanti. Ya, saya sedikit tambahkan ya Bu ya, terkait dengan verifikasi ini ya, biar teman-teman juga. Untuk saya menambahkan sedikit untuk verifikasi ini ya, tentunya rubrik bagi verifikasi kita akan punya untuk verifikasi ini ya. Itu akan di-share juga kepada teman-teman sehingga tahu apa sih yang dinilai nantinya untuk RPS-nya, apa sih yang dinilai mengkonstruksikan RPS itu ke dalam model sistem. Nah, ini kita akan share kepada teman-teman ya, termasuk juga panduannya itu karena nasional dasar hukumnya apa gitu dan semuanya. Kita mungkin ya ini bukan dokumen rahasia gitu, kita bisa share pada teman-teman sehingga tahu bagaimana verifikator nanti menilai ya rubrik maupun konstruksi ke dalam LMS-nya. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu karena sudah waktu. Ya silakan. Kita bisa. Terima kasih Pak Kade. Jadi saya cuma mengingatkan Bapak Ibu peserta semua. Jadi nanti ada assignment ya, ada tugas-tugas yang mesti dikerjakan setiap minggu itu nanti dikerjakan. Silakan rajin-rajin membuka course-nya di awase sehingga mungkin bisa dicicil tugas-tugasnya dengan demikian nanti bisa menyelesaikan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik karena nanti di akhir webinar yang ke-10 ya di akhir semuanya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berisi jam-jam materi, berisikan materi dan jam lama pemberian materinya. Jadi kita harapkan itu nanti bisa diunggah atau digunakan sebagai unsur pendidikan dalam BKD Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar sertifikat sebagai peserta tetapi merupakan sertifikat kompetensi. Jadi terima kasih Pak Kade yang sudah meletakkan dasar-dasar pembuatan RPS yang merupakan dokumen yang penting dalam melaksanakan pembelajaran masa pandemi khususnya saat ini. Bapak Ibu, terima kasih atas semua atensinya. Mohon maaf, kami mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena ternyata streaming YouTube-nya ada kendala teknis sehingga belum bisa diikuti oleh peserta di luar. Jadi nanti kita akan share rekaman pelatihan ini ke YouTube. Jadi tidak bisa live-nya. Jadi peserta yang di luar tidak bisa mengikuti secara live. Nanti kami akan share rekamannya. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih banyak atas materinya. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Jadi mohon maaf atas kekurangan dan kendala pada seri pertama ini. Jangan lupa kita akan ketemu minggu depan di hari Jumat di jam yang sama untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. Saya tutup dengan Om Santi Santi. Om Swastiastu. Santi Om. Terima kasih. Santi Om. Santi Santi. Santi. Ada tugas, Prof. Pak siapa? Itu suruh pasang ya, Pak Gustin. Udah datang? Suruh matiin dulu ini airnya di atas.